Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang kompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Setelah mempelajari dari materi ini, tujuan belajarannya adalah siswa dapat kompeten dalam membaca, menghafalkan, dan juga menganalisis ayat tentang kompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja, serta siswa dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama yang kita bahas adalah tentang kompetensi dalam kebaikan. Makna berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah menyegerakan berbuat kebaikan atau kebajikan dan tidak menunda-nundanya. Hidup memang kompetisi untuk menjadi yang terbaik, tapi bukan hanya terbaik di hadapan manusia, yang paling utama juga adalah terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan etos kerja itu adalah, kalau dalam kamus besar dijelaskan, etos kerja itu adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok. Memang sudah menjadi kewajiban manusia untuk berusaha dan memenuhi kebutuhannya dan kepentingan dalam hidupnya. Seseorang muslim juga harus menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat, seperti halnya dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 7 yang artinya adalah, apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadi setelah kita beribadah, kita juga berkewajiban untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Adapun dalil Al-Quran tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan adalah sebagai berikut, yaitu tertuang dalam Al-Ma'idah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'akum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab yaitu Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Ma'idah, surat kelima, ayat 48. Sedangkan dalil yang menjelaskan tentang etos kerja yaitu tertuang dalam At-Taubah ayat 105 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepadanya Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
Kemudian kosakata dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 48 tentang berlomba-lomba dalam kebaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, wa anzalna, dan kami telah menurunkan minkum darimu, ilaika kepada Muhammad, syira'atan aturan, al-kitabah kitab yaitu Al-Quran, wa minhaja dan jalan yang terang, bil haqqi dengan membawa kebenaran, walau Allah, dan kalau Allah menghendaki, musaddiqo yang membenarkan, laja'alakum niscaya kamu dijadikan ummatu wahidah satu umat saja, 5 terhadap apa yaitu kitab-kitab, walakin akan tetapi baina yadaihi di antara kamu, minal kitabi dan kitab-kitab, lihat luwakum Allah hendak mengujimu, fima terhadap apa, wa muhaimina dan menjaganya, alaihi kepadamu, atakum yang diberikan kepadamu, fastabiqul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan, fahkum maka putuskan, bainahum perkara di antara mereka, ilallah kepada Allah, marji'ukum tempat kamu kembali, bima anzalallah menurut apa yang diturunkan Allah, wala tattabi dan janganlah engkau mengikuti, jami'a semuanya, fayunabbi'ukum lalu diberitahukannya kepadamu, ahwa'ahum keinginan mereka. Jadi ini adalah kosakata dan artinya dalam surat Al-Maidah ayat 48. Sedangkan ini adalah arti kata atau mufradat dari Quran surat At-Taubah ayat 105. Waqul dan katakanlah, ila kepada Allah, a'malu berjalanlah kamu, alimil ghaibi yang maha mengetahui yang gaib, wasyahadati dan yang nyata, fasayarallah maka Allah akan melihat amalukum pekerjaanmu, fayunabbi'ukum lalu diberitakannya kepadamu, bima kuntum apa yang telah kamu, wa rasuluhu dan begitu juga rasulnya, wal mu'minuna dan orang-orang mukmin, ta'malun kerjakan, masa turadduna dan kamu akan dikembalikan. Adapun kandungan dari Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 48 adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap kaum diberikan aturan atau syariat sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Kemudian yang kedua, Al-Quran memiliki kandungan yang tinggi dan merupakan pembenar atau penyempurna dan juga sebagai penjaga dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu mulai dari Taurat, Zabur, Injil sampai yang terakhir Al-Quran. Kemudian yang ketiga, pembeda syariat. Suku dan bangsa adalah sebagai rahmat untuk saling mengenal, bukan untuk bermusuhan atau berselisih faham. Yang keempat, semua orang harus berlomba-lomba dalam kebaikan sesuai dengan kadar dan potensinya masing-masing. Jadi ini adalah kandungan dari Al-Maidah surat kelima ayat 48. Yang selanjutnya yaitu kandungan Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 105. Yang pertama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Yang kedua, memerintahkan kepada kita untuk bekerja dan Allah pasti membalas pekerjaan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia, mungkin kalau kita bekerja kita akan diberi sesuai dengan yang kita kerjakan, misalkan uang, harta, dan lain sebagainya. Nah, kalau dibalas pekerjaan dengan akhirat, misalkan kita sholat, nanti akan dibalas dengan pahala atau surga. Kemudian yang ketiga, peringatan bahwa seluruh perbuatan kita akan diperlihatkan di hari kiamat kelak. Jadi inilah kandungan dari yang ayat terakhir, bahwa semua perbuatan kita di dunia itu akan diperlihatkan dan akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Jadi sebisa mungkin kita harus melakukan sesuatu yang baik-baik. Contoh perilaku mulia yang dapat kita teladani dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa hidup itu adalah perjuangan dan pasti ada kompetisi, maka kita harus bersungguh-sungguh. Kemudian yang kedua,
melihat sesuatu dari sisi positif. Jadi kalau kita itu tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain atau kepada suatu hal yang itu menimpa kita. Jadi apapun itu kita harus menyikapinya dengan positive thinking. Yang ketiga, ketika berhasil itu kita tidak tinggi hati, ketika kalah harus suportif dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berkolaborasi melakukan kompetisi. Jadi supaya hasil yang kita lakukan itu maksimal, kita harus berkolaborasi dengan orang lain supaya hasil itu adalah memuaskan atau maksimal. Perilaku mulia atau etos kerja yang tertuang dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang perlu kita teladani adalah yang pertama, kerja keras itu pasti ada hasil, maka kita harus bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, yaitu manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan menuai hasilnya. Kemudian yang kedua, kita harus mempunyai prinsip bahwa mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil dan mulai dari yang sekarang. Karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Jadi harus sekarang dan harus dimulai dari hal yang paling kecil. Contohnya adalah belajar. Kalau kita mau sukses, maka harus dimulai dari sekarang, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Maka kelak nanti kita akan mendapatkan hasilnya dari apa yang kita kerjakan sekarang. Kemudian yang ketiga, pantang menyerah. Contohnya, sekarang adalah zamannya daring atau pembelajaran dari rumah. Semua tugas dilakukan secara online. Biasanya tugas itu dikerjakan lewat classroom. Nah, kalau kita tidak bisa menggunakan classroom, jangan pantang menyerah kemudian tidak mengumpulkan nilai. Tetapi menghubungi guru masing-masing, berusaha bagaimana caranya tugas kalian itu bisa disetorkan dan bisa mendapatkan nilai agar apa yang kalian kerjakan itu mendapat sebuah hasil. Jadi harus pantang menyerah. Itulah tadi penjelasan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan dan juga etos kerja. Semoga nanti kita menjadi orang yang sukses, tetap semangat belajar, tetap semangat berproses, supaya nanti kita menuai apa yang kita kerjakan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.